Civic Channel Kewarganegaraan dan Humanity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Civic Channel Podcast by Civic Channel Laboratorium PPKN FKIP UNS. Pada kesempatan kali ini, saya Airlangga akan memandu jalannya diskusi online pada kesempatan kali ini. Dan dalam kesempatan yang indah ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu dosen pengembang mata kuliah Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi. Selamat datang kepada Bapak Dr. Muhtarom SAG MSI di Civic Channel Podcast, Pak. Ya, terima kasih Mas Erlangga. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Semoga Mas Erlangga juga begitu ya, sehat selalu. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini kita berupaya untuk tetap produktif ya, Pak ya. Ya, dalam kondisi apapun, memang Islam itu mengajarkan kepada kita supaya optimis. Tidak boleh putus asa dalam segala kondisi. Wala asumir rahilah, begitu Mas. Ya, jadi janganlah berputus asa kalian terhadap kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam segala kondisi pun kita harus tetap optimis. Jadi pada kesempatan kali ini tema diskusinya adalah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Sebelumnya, mengapa sih Pak perlu diajarkan mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi? Mengingat kita udah dari TK hingga SMA itu sudah menjalani pelajaran tersebut gitu Pak. Iya. Sebelum saya menjawab pada inti pertanyaan saudara ya Mas ya, saya pernah diskusi ya, berbincang-bincang dengan salah seorang dosen juga di UNS ya, dan sekarang menjadi salah seorang pimpinan yang belum ya, bertanya juga kepada saya, Mas, mengapa pendidikan agama Islam masih perlu dipelajarkan atau diajarkan di perguruan tinggi? Toh dari TK, SD, SMP, SMA sudah. Dan saya kata dia, ya, saya pernah ke Jepang, ke Cina, ke Korea. Di perguruan tinggi tidak ada pendidikan agama. Itu ranah privat, kata dia begitu. Sehingga tidak perlu diajarkan. Nah, sekarang saja di Indonesia ketika pendidikan agama ini masih berlangsung, korupsi, kejahatan dan macam-macam katanya itu masih berlanjut. Masih bahkan tingkat kejahatannya tinggi dibanding dengan negara-negara lain. Dia menyatakan begitu. Ya, pada waktu itu kemudian saya sampaikan Mas bahwa pendidikan agama Islam itu sangat perlu disampaikan kepada atau diajarkan kepada masyarakat ya, warga negara. Yang pertama landasannya adalah karena negara kita adalah negara yang didasarkan pada Pancasila. Ini yang pertama. Di mana sila pertama menyatakan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara berkewajiban untuk mengenalkan Tuhan kepada warga negaranya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kemudian pendidikan agama Islam ini harus diberikan kepada mahasiswa juga? Bahwa mahasiswa ini adalah mungkin setelah mereka lulus 5 tahun, 10 tahun lagi mereka adalah para pemimpin bangsa, pemimpin negara. Nah, dengan bekal pendidikan agama ini akan menjadi landasan moral ya, kepada pemimpin-pemimpin negara ini supaya memiliki moralitas yang baik di dalam penyelenggaraan kenegaraannya. Nah, masalah kemudian ada di antara penyelenggara negara itu yang korup dan sebagainya, mungkin ya pengalaman dan juga pengamalan agamanya yang masih kurang. Nah, jika kemudian kita bandingkan dengan Cina, Jepang dan sebagainya, mereka tidak ada ajaran agama tetapi mereka bisa disiplin, bisa jujur gitu ya, dan seterusnya, bahwa orang beragama itu juga merupakan bagian sebuah akulturasi nilai. Nah, mungkin selama ini pembelajaran agama di dalam internalisasi nilai-nilainya itu masih butuh ditingkatkan. Sehingga tidak boleh kemudian sama sekali karena agama ini dianggap belum maksimal menumbuhkan moralitas kepada masyarakat, kemudian dihilangkan sama sekali. Tidak betul begitu. Ya, tidak betul. Yang ketiga, bahwa mempelajari ataupun yang belajar tentang agama itu bisa diukur dengan parameter urgensi ilmu, Mas. Ya.
Yang pertama ya, kita lihat dari objek yang dipelajari. Kira-kira dalam pembelajaran agama itu ada nggak objek yang dipelajari? Ada. Apa? Ya, minimal ya secara garis besar ada 3 objek yang bisa dipelajari dalam agama. Yang pertama masalah sistem credo, gitu ya. Yang kedua sistem ritus dan yang ketiga sistem values. Sistem credo yaitu sistem keyakinan, ya, di mana setiap agama punya satu sistem keyakinan. Nah, Islam juga punya satu sistem keyakinan yaitu terkait dengan masalah akidah. Ya, ada rukun iman, rukun Islam. Ya, rukun iman itu ada 6. Ya, iman kepada Allah sampai kepada iman kepada takdir Allah. Ya, kemudian rukun Islam dari syahadat sampai melaksanakan ibadah haji. Itu satu sistem credo yang harus diyakini, dan saya yakin kalau kita mempelajari, memahami tentang sistem keyakinan dengan baik dan benar, itu akan memperkokoh sistem values-nya, ya, nilainya. Yang kedua, sistem ritus, bahwa setiap agama pasti memiliki satu tata cara beribadat pada Tuhannya. Nah, dalam Islam juga begitu. Ya. Ada sistem ritus, ya, sistem ibadah, yang itu dilaksanakan sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah yang telah menciptakan dan menyatakan diri sebagai hamba yang mencintai kepada Tuhannya. Ini sistem ritus. Ya, kalau dalam Islam kan ada ibadah mahdoh, ghairu mahdoh gitu ya, dalam fikih itu. Yang mahdoh misalnya sholat, puasa, haji, zakat dan sebagainya. Nah, yang ghairu mahdoh ini lingkupnya sangat luas. Jadi misalnya Mas Erlangga gitu ya, belajar dengan baik, niatnya karena Tuhan, niatnya karena Allah, itu juga termasuk ibadah dalam Islam. Menafkahi keluarga, ya, bekerja keras mencari rizki yang halal, itu juga termasuk ibadah. Bahkan senyum kita kepada teman kita, saudara kita, itu juga ibadah. Itu dalam sistem ritus di Islam. Sehingga tidak hanya ya ibadah itu pada aspek-aspek ubudiyah saja, tidak, tetapi dalam muamalah itu juga bisa dianggap sebagai ibadah. Kemudian yang ketiga, objek kajian agama adalah sistem values. Ya, kalau dalam Islam disebut sebagai akhlak. Ada kebiasaan baik, kebiasaan buruk yang kita sebut dengan akhlak. Nah, agama Islam itu juga mengajarkan nilai-nilai tentang tingkah laku dalam kehidupannya. Dalam bentuk hubungan dia dengan Tuhan, hubungan dia dengan sesama manusia, hubungan dia dengan sesama makhluk, ya, kepada hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, kepada gunung, laut dan sebagainya. Islam memberikan nilai akhlak yang luar biasa. Maka itu, ya, ukuran yang pertama ataupun standar yang pertama untuk menjadi parameter apakah agama Islam ini, pendidikan agama Islam itu penting untuk diajarkan atau tidak. Ada objek yang dipelajari. Yang kedua, landasan normatifnya, Mas. Ya, landasan normatifnya yaitu berupa kekuatan dalil, ya, atau metodologinya. Nah, terkait dengan tentang metodologi, ya, maka pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi umum dengan perguruan tinggi keagamaan itu berbeda, Mas. Ya, misalnya Mas Erlangga dulu pernah mengikuti mata kuliah agama Islam kan ya? Iya. Oke. Nah, kalau di UNS ya sebagai perguruan tinggi umum, maka pembelajaran agama Islam tujuannya bukan untuk membuat Mas Erlangga itu pakar dan ahli dalam bidang agama, bukan. Berbeda kalau saya yang kuliah di IAIN ya atau di perguruan tinggi agama, memang saya disiapkan untuk menjadi orang yang ahli dalam bidang agama. Nah, maka metodologi atau metode pembelajarannya itu sangat berbeda, ya. Sehingga ketika saya mengajar agama di perguruan tinggi umum, saya kemudian akan menyampaikan pembelajaran yang lebih banyak memberikan alat, bukan pada substansi kajiannya, tetapi pada metodologinya. Karena kalau kemudian saya menyampaikan kajian substansinya, Mas, ya Anda mending kuliah ke perguruan tinggi agama, bukan di PPKN gitu ya, atau di prodi yang lain. Jadi di dalam pembelajaran PAI di perguruan tinggi umum itu perlu kaya dengan prosesnya. Itu yang pertama, ya. Prosesnya. Kemudian mahasiswa itu tidak perlu dibekali materi keagamaan yang banyak, tapi pada materi-materi pokok. Ya, tadi terkait dengan akidah, akhlak, terkait dengan sistem ibadah dan sebagainya,
yang pokok-pokoknya saja, ya. Tidak sampai pada pendalaman materi. Sehingga apa? Dosen PAI itu cukup menyuguhkan substansi materi yang paling dasar dan inti-intinya saja. Ya. Adapun pengembangannya itu diserahkan untuk digali oleh mahasiswa secara otodidak. Tapi memang yang bagus adalah selain misalnya Mas Erlangga itu kuliah di prodi tertentu, ya agar memiliki pemahaman agama yang baik misalnya, ya sambil nyantri atau belajar agama di majelis-majelis taklim atau dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita sudah punya alat yang baik, maka kita akan mudah untuk bisa belajar agama dengan baik pula. Tapi kalau dalam masalah agama memang kita harus punya pembimbing, ya, harus punya pembimbing. Nah, kemudian tugas utama dosen PAI memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Ini terkait dengan metodologinya, ya. Nah, bagaimana pendekatannya dalam membelajarkan agama di perguruan tinggi umum? Ya. Di antaranya dengan menggunakan studi kaidah 5 atau yang disebut dengan Qawaid al-Khams. Ya, Qawaid al-Khams. Ini bisa saya lanjutkan atau ada pertanyaan lagi yang lain? Ini Mak, terkait tadi ada objek pendidikan agama Islam, Ya. yang khususnya di bagian yang kredo tentang Ya. keyakinan. Bagaimana sih, apakah ada cara tersendiri? Misalkan kan kita nggak menutup kemungkinan ketika ada mahasiswa yang mungkin berpendapat dia tidak mempercayai adanya agama. Ya. Itu kan kita juga bagaimana sih strategi tersendiri dari dosen pengembang mata kuliah agama Islam khususnya dalam menangkal mahasiswa yang mungkin menganut kepercayaan dia tidak percaya terhadap agama, karena tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi dimanapun. Ya, saya juga pernah mengalami ataupun menjumpai mahasiswa yang punya cara berpikir seperti itu, Mas. Ya. Dia bertanya, Pak, setiap orang kan pasti punya pemahaman yang berbeda, Pak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak perlu beragama karena agama itu, ya, dalam ilmu sosiologi ada seorang tokoh Marxis, ya, atau Karl Marx sendiri, ya, mengatakan bahwa agama itu adalah candu, gitu. Ya, bahkan disebutkan God is dead, gitu ya, Tuhan itu telah mati, bahwa agama itu adalah candu dan sebagainya. Dan memang di dalam lingkup kehidupan kita pun ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang kita sebut dengan orang-orang yang ateis, gitu ya, orang-orang yang ateis. Nah, saya pernah mendapatkan, ya, menjumpai orang-orang seperti itu atau mahasiswa saya seperti itu, maka saya ajak dialog, ya, saya ajak dialog. Tidak kemudian saya justice bahwa kamu orang ateis tidak perlu hidup di Indonesia dan sebagainya, tapi kita ajak dialog dengan baik, ya, ya dengan logika-logika yang dia pahami. Satu contoh begini, dia mengatakan kepada saya, Pak, apa betul Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, Pak, mengapa masih ada orang miskin? Mengapa peperangan di mana-mana? Mengapa ada penindasan orang yang kuat kepada orang yang lemah dan seterusnya? Dia mengatakan begitu. Kalau ada Tuhan yang katanya Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha sayang, Tuhan itu maha pemberi rizki dan seterusnya, harusnya tidak ada makhluk-makhluk yang hidupnya sengsara. Dia bilang begitu. Ya. Nah, kalau ada orang tanya gitu, gimana jawabnya, Pak? Saya sendiri juga nggak bisa jawab. Karena gini Pak, saya juga menjumpai teman saya itu waktu SMA itu dia taat agama, tapi semenjak dia masuk kuliah, jadi entah pengaruh dari mana, dia beranggapan bahwa Tuhan itu sukanya hanya menyakiti manusia. Jadi Tuhan menciptakan manusia, dia berpendapat bahwa Tuhan menciptakan manusia hanya untuk disakiti atau disiksa. Oke, jadi memang begitu. Ada orang yang berpendapat begitu. Ya, saya katakan begini, Mas. Biasanya orang-orang yang seperti itu memang punya pengalaman-pengalaman pribadi, ya, pengalaman-pengalaman keagamaan pribadi yang menyakitkan pada dirinya. Oke, saya lanjutkan yang tadi. Bahwa mengapa ketika Tuhan itu ada, apakah benar Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, mengapa ada orang-orang yang tertindas, makhluk-makhluknya tertindas? Apakah Tuhan kemudian tidak memiliki perhatian dan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang tertindas itu? Ya, saya kemudian menjawab begini. Menurut Anda, tukang cukur ada enggak, Mas? Saya bilang begitu. Dia menganggap, ada, nyatanya di mana-mana ada barbershop,
gitu ya, ada tukang cukur di pinggir jalan dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian saya tanya kepada dia, kalau memang ada tukang cukur, mengapa banyak orang yang rambutnya gondrong, jenggotnya lebat? Saya bilang begitu, kumisnya tebal. Kalau ada tukang cukur, seharusnya mereka itu rambutnya tidak gondrong, rapi seperti Mas Erlangga, gitu ya. Kumisnya tidak tebal, jenggotnya harus tertata rapi, harusnya kan begitu kalau ada tukang cukur. Ya, kemudian orang itu mengatakan, ya mungkin orang tersebut Pak itu tidak pernah mendatangi barbershop, tidak pernah mendatangi tukang cukur sehingga mereka kemudian tidak dicukur. Nah, saya kemudian ambil poin itu. Nah itu Mas, orang merasa tidak ada Tuhan, dia merasa tidak ada Tuhan yang harus diyakini dan sebagainya karena dia tidak mendatangi Tuhan. Dia tidak mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terkait dengan masalah kemudian ada orang yang hidupnya susah dan sebagainya, itu adalah merupakan bagian cara Allah memberikan kasih sayangnya kepada hambanya ya dengan cara memberikan ujian. Dan ingat bahwa ujian itu tidak hanya dalam bentuk hidup yang susah, hidup yang senang pun sebenarnya itu ujian. Nah, ya di dalam Quran misalnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Bahwa sungguh aku akan berikan cobaan kepada kalian dalam bentuk kebaikan bil khairi dengan kebaikan, wal syarri dan juga dengan keburukan. Al fitnah itu sebagai ujian. Jadi jangan kemudian pada diri kita bahwa orang yang hidupnya kaya, orang yang jadi artis terkenal, orang yang kemudian punya fasilitas hidup yang banyak itu dianggap bahagia, belum tentu. Belum tentu. Atau orang yang kemudian tidak punya fasilitas apapun hidupnya ya, serba kekurangan dan sebagainya itu dianggap tidak bahagia. Ingat loh, ada satu penelitian yang luar biasa begitu. Banyak orang-orang yang tidak stres malah pada saat kondisi-kondisi perang loh. Tetapi kalau dalam kondisi normal, ya kita lihat banyak kan rumah sakit jiwa itu dihuni oleh orang yang jiwanya terganggu dan sebagainya. Artinya begini Mas, bahwa seringkali cara berpikir kita itu terlalu formalistik. Ya. Yang kita kalau lihat orang yang punya fasilitas hidup banyak itu langsung dianggap orangnya bahagia, tidak punya cobaan, tidak punya ujian. Orang yang hidupnya miskin, susah, kemudian dianggap dia penuh dengan ujian. Tidak begitu. Bahwa tadi saya katakan di dalam Quran bahwa orang-orang yang hidupnya penuh dengan fasilitas, orang kaya saya katakan gitu loh. Orang yang punya jabatannya tinggi, itu juga cobaan yang luar biasa. Apa Pak Jokowi misalnya sebagai presiden kita itu tidak mumet setiap hari? Pasti mumet gitu. Tapi kalau orang yang mungkin tidak punya jabatan apapun malah hidupnya lebih santai. Bahkan nanti ketika di alam yaumul hisab Mas, ya, orang yang miskin itu nggak akan ditanya banyak-banyak itu. Tapi kalau orang yang punya jabatan, punya kedudukan, punya harta yang banyak akan ditanya itu. Ya, punya harta misalnya akan ditanya dua pertanyaan. Dari mana hartamu didapatkan dan untuk apa hartamu digunakan? Nah, itu kan menandakan bahwa belum tentu orang yang punya kedudukan, harta dan sebagainya kemudian hidupnya bahagia, belum tentu. Nah, sebenarnya kebahagiaan itu bisa diukur dengan kondisi suasana kebatinan kita, hati kita sebenarnya itu. Nah itu nanti akan saya jelaskan lebih panjang lebar lagi pada materi yang berikutnya. Mengenai pendidikan agama Islam di perguruan tinggi sendiri itu apakah terdapat landasan normatifnya yang mengatur bagaimana sih pendidikan agama Islam di perguruan tinggi dijalankan? Iya. Betul sekali Mas, jadi mengapa pendidikan agama Islam ini diajarkan di perguruan tinggi? Ada dasarnya, ya, ada dasar. Ini saya kutip ya, di dalam tujuan pendidikan nasional, itu disebutkan bahwa tujuan dari pendidikan nasional itu dalam rangka untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini ada di dalam Undang-Undang ya, Pendidikan Nasional ya, yang ada di Indonesia, yaitu nomor 20 tahun 2003. Nah, kalau kita coba pahami tentang tujuan pendidikan nasional, sebenarnya pendidikan nasional itu bertujuan untuk membentuk warga negara yang
beriman, bertakwa dan seterusnya. Artinya iman dan takwa itu menjadi core, ya. Bahkan core of the core ya, kata para YouTuber itu ya. Core of the core, menjadi inti dari inti pendidikan kita. Ya. Cuma masalahnya kemudian banyak orang beranggapan bahwa pendidikan iman dan takwa itu kemudian hanya disematkan kepada pendidikan agama itu. Sebenarnya semua mata pelajaran, semua mata kuliah harusnya mengarah kepada membentuk iman dan takwa. Seharusnya begitu, kalau didasarkan pada undang-undang. Maka dengan didasarkan pada undang-undang ini, pendidikan agama Islam itu masih sangat dibutuhkan. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa perguruan tinggi itu wajib menyelenggarakan perkuliahan agama, salah satunya ya. Di situ disebutkan ada mata kuliah umum, diantaranya adalah agama. Ya, selain agama ada PPKN, ya, ada kewirausahaan, bahasa Indonesia dan seterusnya. Itu disebutkan secara normatif seperti itu. Sehingga kalau ada orang lain mengatakan tidak perlu dan sebagainya, ya harus menitik pada undang-undang yang dimiliki oleh Indonesia ini. Seringkali kan mungkin pembelajaran pendidikan agama Islam itu terkesan monoton gitu. Jadi mungkin mahasiswa hanya mengikuti 10 menit pertama, setelah itu jadi lesu, kurang menarik gitu Pak. Adakah metode khusus yang digunakan dalam pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi ini agar mahasiswa tertarik untuk mengikuti perkuliahan? Ya, rata-rata yang mengikuti perkuliahan dengan saya biasanya senang karena memang saya buat santai ya, tidak terlalu serius tetapi mengena. Dan banyak yang saya lakukan untuk bisa menarik ya, dan memotivasi supaya mahasiswa itu mau untuk belajar agama ini. Ya lebih-lebih pada masa pandemi ini kan ya cukup kesulitan ya para dosen itu ya, lebih-lebih dosen agama mungkin karena di dalam pembelajaran ataupun perkuliahan agama Islam bukan hanya semata transfer of knowledge kan ya, tapi juga harus ada transfer of values ya, nilai-nilai itu. Nah, maka lebih banyak saya menggunakan pendekatan ataupun metode diskusi ya. Selain itu juga ada metode tugas dengan cara mereka mungkin saya minta untuk wawancara kepada orang yang pakar ya. Kemudian tugas misalnya mencatat khutbah Jumat dan sebagainya begitu. Agar ada variasi-variasi dalam pembelajaran, bukan semata-mata kemudian dengan ceramah saja begitu. Walaupun sebenarnya bahwa metode ceramah itu tidak jelek kalau yang menyampaikan itu bagus gitu ya. Ya seperti AAG misalnya, ya UAS ya, ada Ustadz Adi Hidayat ataupun kiai-kiai yang lain yang cara menyampaikannya bagus, itu akan mudah diterima dengan baik dan itu membuat daya tarik yang bagus juga untuk para audiensnya. Ya, beberapa waktu lalu saya pernah melihat tayangan talk show Pak di salah satu stasiun televisi yang mana ada seorang budayawan yang beranggapan bahwa agama itu kan termasuk ke dalam Pancasila, sudah menjadi satu dalam Pancasila, sehingga budayawan tersebut beranggapan bahwa agama bisa menjadi salah satu musuh terbesar Pancasila karena musuh terbesar diri sendiri kan hanya kita diri sendiri, tapi berarti juga musuh terbesar Pancasila juga bisa agama menjadi musuh terbesar Pancasila karena agama dan Pancasila sudah menjadi satu. Nah, Bapak sendiri sebagai dosen pengembang mata kuliah agama sekaligus dosen PPKN bagaimana menyikapi komentar tersebut? Ya, satu sisi nih Mas, mungkin ketika dia mengatakan bahwa agama itu menjadi musuh terbesar Pancasila, harusnya dijelaskan itu pada aspek apa. Sebenarnya bukan agamanya, sebenarnya kalau yang saya paham itu bukan agamanya menjadi musuh Pancasila, tetapi umat beragama. Ketika umat beragama itu memahami agama, yang misalnya Muslim, dia memahami Islam secara sempit, yang kemudian melahirkan satu identitas tersendiri yang dia menyatakan bahwa identitasnya itu yang paling benar. Ini yang kemudian jadi berbahaya. Mengapa?
ketika kemudian ada umat beragama, misalnya seorang muslim yang dia satu kelompok dan kelompok itu menyatakan kelompok yang paling benar, kemudian mengkafirkan kelompok yang lain, membid'ahkan kelompok yang lain dan seterusnya, ini akan kemudian melahirkan konflik. Nah, konflik inilah yang kemudian akan menjadi sumber perpecahan di kalangan bangsa. Nah, itu yang mungkin dikatakan sebagai musuh Pancasila. Gitu. Jadi cara memahami agama yang keliru, cara memahami agama yang sempit itulah yang menjadikan dia bertentangan dengan Pancasila, di mana Pancasila adalah merupakan dasar pandangan kehidupan masyarakat Indonesia yang plural, ya, yang multikultural. Artinya semua agama, semua golongan di Indonesia itu diakui keberadaannya. Nah, ketika ada satu golongan umat beragama memahami agama secara sempit seperti itu, yang tadi saya katakan kemudian dia mengkafir-kafirkan kelompok lain, itu yang kemudian bertentangan dengan multikulturalisme itu sendiri. Tetapi kalau agama sendiri, saya meyakini agama itu malah menjadi pupuk yang menyuburkan Pancasila. Karena Pancasila itu lahir ya dari bersumber salah satunya adalah pada agama. Pancasila lahir itu karena bidan-bidan yang melahirkan Pancasila itu adalah mereka para tokoh-tokoh agama. Selain ya saya tidak menafikan kelompok-kelompok yang lain. Nah, kelompok agama ini diantaranya ada kelompok Islam, Kristen, dan seterusnya yang mereka punya andil besar di dalam melahirkan Pancasila dan juga membentuk negara yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga tidak tepat kalau kemudian agama dikatakan musuh Pancasila. Bahkan saya katakan bahwa agama dengan Pancasila itu satu kesatuan yang bergandengan tangan. Ya, tetapi tidak identik bahwa Pancasila itu adalah agama dan agama itu Pancasila, tidak identik. Karena memang Pancasila dengan agama berbeda. Pancasila ini untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat bangsa Indonesia, ya. Sedangkan agama ini mengatur masalah terkait dengan hubungannya manusia dengan Tuhan. Walaupun agama juga dalam Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan seterusnya. Sehingga kalau kita pahami dari itu tidak ada pertentangan antara agama dengan Pancasila dan tidak perlu dipertentangkan. Mungkin ada closing statement dari Pak Mutarrom. Ya, terima kasih Mas Erlangga. Saya berharap dengan kita mempelajari agama dengan baik, mempelajari agama dengan keyakinan yang lurus, yang benar, itu akan semakin menyuburkan diri kita sebagai makhluk yang harusnya mampu menjaga kesolehan pribadi maupun kesolehan sosial. Kesolehan pribadi ya kebaikan kita, ya, karena hubungan kita dengan Allah sebagai Tuhan kita yang harus kita sembah, yang harus kita ikuti pedomannya, kemudian juga ajarannya. Yang kedua kesolehan sosial, ya kita juga diajarkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menjaga keselarasan, keharmonisan kehidupan di dalam lingkungan kita manusia. Nah, maka saya seringkali, Mas, menyampaikan kepada audiens saya ataupun jamaah saya ketika saya mengisi khutbah ataupun mengisi pengajian, jangan sampai kita umat beragama, khususnya sebagai muslim, itu menjadi sumber sumber malapetaka gitu ya, sumber konflik, jangan sampai ya. Maka kita harus beragama adalah beragama yang moderat supaya mampu merangkul, menarik banyak pihak ya, agar bisa hidup damai. Toh di dalam satu hadis Nabi juga menyampaikan bahwa ada satu pahala yang pahala itu kalau dilakukan ya, pahalanya lebih besar daripada pahala sholat dan puasa. Kita tahu bahwa sholat dan puasa adalah kewajiban dan pahalanya besar, tapi ada pahala yang lebih besar dari itu, yaitu mendamaikan saudaranya ketika saudaranya itu berkonflik. Nah, kalau kita punya pemahaman seperti ini, ya, saya yakin Pancasila itu akan semakin menjadi perekat bagi bangsa dan masyarakat kita. Saya kira itu, Mas. Ya, terima kasih Pak Mutarrom atas waktunya dalam diskusi kali ini. Demikianlah diskusi pada pagi hari ini tentang pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Nantikan episode selanjutnya di Civic Channel Podcast. Saya Erlangga undur diri. Salam Civic Channel.
Civic Channel Kewarganegaraan dan Humanity.